Alien dalam lagunya Sting yang judulnya Aliens Englishman in New York. Englishman in New York. Puisinya bagus. Kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek. Setiap gedung punya ceritanya. Saya pengen ngasih lihat sesuatu ke kamu. Wherever the river flows, that's where I want to be. If she really finds out, I'll be there walking. Your eyes are blue, so good to be true. Buat menjadi raya sebenarnya tidak banyak PR yang harus dilakukan kalau buat aku pribadi gitu, karena aku melihat Raya dan Putri itu ada mirip-miripnya sedikit gitu. Dan dikasih sama Mas Teddy, sama Pak Parwes, kita reading juga sekitar sebulanan. Jadi itu sangat membantu, kita diskusi banyak tentang karakternya seperti apa. Dan aku bahagia sekali, aku punya support system yang sangat luar biasa di set. Aku punya Mas Niko, aku punya Mas Teddy, aku punya Jerome, Omar, Jihan. Semua cast yang bergabung. Mungkin itu yang membuat energi aku bisa terpakai dengan baik saat menjalankan scene-scene yang harus dilakukan. Yes, dan dengerin juga kalau pas baca novel Taong di awal, seorang Putri Marina memang sudah membayangkan jadi seorang raya ya. Nah, itu gimana memanifestasikan jadi seorang raya dan akhirnya terwujud Putri Marina? Silakan. Oke, mungkin bisa cerita sedikit. Aku tuh emang suka banget baca novel. Salah satu genre novel favorit aku adalah romance. Jadi buku Taong ini udah aku baca berulang-ulang. Terus saat aku cuti lahiran, aku baca lagi bukunya. Terus di salah satu halamannya aku nulis I am Raya gitu, karena aku bermimpi suatu saat nanti kalau emang buku ini difilmkan, aku pengen sekali jadi Raya gitu. Terus nggak lama kemudian aku balik lagi ke film, aktif lagi di film, dan ditawarkan film ini oleh Pak Parwes. Aku langsung oke. Mimpi aku jadi nyata, jadi super happy. I just can't stop thinking about you. Oh, though we are far apart. Kamu penulis yang bagus. You are still my Saya nggak mau best kamu friend. berhenti nulis. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih? Tapi Just don't. I love you more than it should. And you say Duduk, Raya, duduk. Ya bentar loh, bentar. Saya itu cuma pengecut yang lari. Sama dong kita kalau kayak gitu. Dua manusia pengecut yang lari dan tersesat di New York. but now it's just Village buat saya ada hari ini bareng sama orang-orang yang menurut saya sangat hebat, dan banyak sekali yang sebenarnya di film ini banyak yang pertama kali kerja sama Mas Teddy pertama kali, sama Putri untuk main di peran utama juga pertama kali, banyak yang pertama kali, dan saya yakin banyak juga yang begitu. Jadi banyak sekali yang menurut saya energinya juga nyambung, karena kita sama-sama pengen bikin sesuatu yang bagus, pengen sama-sama kerjasama, dan rasanya mudah-mudahan berasa ada di film ini. Thank you juga buat Pak Parwes, Mas Teddy, yang sebenarnya lebih lah perannya Mas Teddy di film ini, bisa nggak cuma hanya sekedar naruh kamera. Saya nggak setuju, banyak banget saya terutama pemain merasakan diberi kesempatan dan diharapkan supaya bisa menjalani atau bisa menceritakan ini dengan in my best version. Yes. Dan juga di sini kan sebagai abang berperan, sebagai suami juga iya, sebagai anak juga iya. Jadi banyak banget tuh yang didalami dan yang dialami oleh seorang River menjadi satu kesatuan yang terdeliver. Itu gimana Mas Niko treatmentnya untuk ini, banyak banget layer yang harus disampaikan dari seorang River? Saya merasa beruntung juga di film ini banyak bertemu dengan para pemain yang luar biasa, yang bagus, yang komitmennya luar biasa tinggi dan sangat berbakat. Jadi untuk di dalam menceritakan sebuah adegan atau scene jauh lebih mudah dan cepat gitu untuk saling beradaptasi. Itu sih saya bersyukur bisa bekerja sama dengan aktor-aktor lain di film ini. beginning. Mungkin takdir hubungan gue sama dia yang kayak gini aja. Cuma jadi tempat persinggahan, nggak pernah jadi tempat tujuan. Raya. Agak. Hai.
Aku boleh anterin kamu pulang? Hai, Hai, dia Sumar. saya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif? Karya Mas Teddy jujur sejak lama gitu, dari Lovely Man, By the Pasti Berlalu gitu. Terus aku tuh nggak pernah sama sekali kepikiran bahwa seorang Teddy Suratmaja mau mengerjakan adaptasi dari filmku, tapi we got to know each other. Terus kemudian kita ngobrol, terus tiba-tiba kita ngobrolin Tao gitu kan. Terus tiba-tiba kepikiran gitu kan, Mas Teddy bilang, what if I direct it? And I said immediately yes. Are you like sure gitu kan? Mas Teddy yakin gitu. Aku langsung ngobrol sama Pak Parwes dan kita tadi teman-teman udah menyaksikan di layar bagaimana Mas Teddy di film ini beserta semua cast yang ada di sini, yang kita lakukan dalam film Tao ini adalah sederhana. Kita sedang bicara cinta. We are talking about the purity of love gitu. Keindahan dan kesucian cinta itu sendiri. Betapa sederhananya sebenarnya gitu. Cinta itu simple. Kita aja sekarang manusia bikin itu complicated. Dan di sini kita juga buat aku Tao itu adalah comfort movie. Dan aku nggak nyangka, aku udah screening pribadi 5 kali. Sampai minta 5 kali. Kenapa? Dan itu belum pernah terjadi dalam film-film sebelumnya gitu. Karena tiap aku selesai nonton itu nagih pengen nonton lagi gitu. Ada sesuatu rasa yang bikin bahwa film ini bikin aku percaya bahwa cinta itu ada loh. Cinta itu ada asalkan kita memberi ruang untuk dia tumbuh gitu. Dan dia nggak bisa tumbuh sendiri, dia harus tumbuh dengan orang yang kita cintai juga. So that's what we're doing in Tao. We're talking about love gitu. Dan semoga teman-teman tadi yang nonton, tadi aku ngintip sebentar ya, ada ketawanya, sedihnya, harunya. We really appreciate it. Karena film ini seperti Mas Teddy bilang, ini passion project kita kerjakan dengan penuh cinta. Semoga cinta itu juga nyampe ke teman-teman semuanya. Thank you. Ya aja, cuma jadi tempat persinggahan, nggak pernah jadi tempat tujuan. Kayak? Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai, Hai, dia Sumar. saya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif? Maksudnya berdasarkan karya saya mana sampai mereka berpikir bahwa saya cocok buat Architecture of Love gitu. Jadi saya benar-benar terima kasih banget buat Pak Parwes for the opportunity sama Ika juga untuk championing saya buat project ini gitu. Karena as a filmmaker itu kan it's about opportunities dan kesempatan yang kita dapetin gitu ya. I don't think saya selama karir saya untuk dapat kesempatan seperti ini mungkin baru sekarang ini gitu. Jadi so I'm very thankful for Pak Parwes percaya saya buat project ini. Sama Ika dari day one kayaknya Ika yang championing me buat ngejalanin film ini gitu. Jadi ya sekarang saya benar-benar I'm very happy that they thought of me gitu. Jadi terima kasih banget dan mudah-mudahan teman-teman wartawan juga udah nonton dan suka dengan filmnya karena this is a passion project. Semuanya yang terlibat dalam film ini dari kru Indonesia maupun kru New York, we did it out of love for the story, for the material. Sama kerjasama dengan Nico, Putri, Jihan, Oma, Jerome, and everyone yang in this cast, Tante Lydia itu, it was a very shoot yang sangat menyenangkan, proses kolaborasinya sangat terasa sekali, benar-benar it's as a team effort aja sih untuk bikin film ini. Yes, Mas Teddy Suratmaja, apa sih Mas yang Mas Teddy berikan ke teman-teman cast? Sehingga tadi kita di sini semua bisa merasakan energi dan juga vibes dari masing-masing cast tuh nyampe banget ke kita, Mas. Ada treatment khusus kah yang dikasih ke teman-teman cast, Mas? Sebenarnya tentunya setiap sutradara punya cara kerjanya beda-beda ya. Tapi kalau saya mungkin I give them 100% percaya aja sama mereka karena I know that mereka juga percaya sama saya. Jadi it's all about trust aja on set gitu. Ketika Nico sama Putri atau Tante Lydia percaya sama saya, jadi saya akan percayain ke mereka juga untuk what they're going to do. Jadi apa yang kalian lihat on screen itu
my role in it is very much untuk taruh where the camera is gitu, karena most of them adalah interpretation dari mereka dan they all did their homework aja gitu pas bikin film ini gitu. Yes. Seperti Alien dalam lagunya Sting yang judulnya Englishman in New York. Englishman in New York. Puisinya bagus. Kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek. Setiap gedung punya ceritanya. Saya pengen ngasih lihat sesuatu ke kamu. Wherever the river flows, that's where I want to be. If she really finds out I'll be there walking. Your eyes are blue, so good to be true. Antara manipulasi rasa yang kita mau sampaikan ke penonton sama authenticity itu yang kita mesti jaga gitu ya. Karena kalau berlebihan rasanya tuh nggak akan, gulanya akan kerasa kebanyakan gitu. Jadi lebih ke itu aja sih, ngebalance apa yang kita mau, rasa yang dipancarkan oleh pemain-pemain ini yang otentik gitu, cara marahnya, cara komunikasinya, cara mereka tone-nya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya berlebihan itu jadinya either terlalu berusaha untuk memanipulasi rasa penonton gitu. Jadi itu yang kita coba bikin sebenarnya lebih kayak gitu sih, untuk nge-balance performance-nya Nico sama Putri dan yang lain juga gitu. Jadi it's not about going down untuk diskusi mengenai psikologi karakternya atau enggak gitu, tapi lebih ke menjaga itunya aja sih. Karena ketika mereka performance-nya authentic, penonton akan ngerasain ya gue seperti itu rasanya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. I just can't stop thinking about you. Oh, though we are far apart. Kamu penulis yang bagus. You are still my Saya nggak mau kamu berhenti nulis. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih tadi? Just don't. I love you more than it should. And you say Duduk, Ray, duduk. Ya bentar, bentar. Saya itu cuma pengecut yang lari. Sama dong kita kalau kayak gitu. Dua manusia pengecut yang lari dan tersesat di New York. but no, it's just Ketika saya baca, maksudnya ketika saya mau mengerjakan film ini, baca skenarionya, saya mesti nyari sesuatu yang saya bisa relate gitu ya. And I think trauma itu sesuatu yang everyone can relate, termasuk saya gitu ya, trauma in a relationship atau trauma apapun gitu ya, and how to overcome it gitu. Jadi itu hal yang menurut saya feeling yang universal, yang menurut saya semua orang bisa pernah ngerasain dan pernah ini. Dan ketika saya baca skenario-nya Aldi Mama Ika, itu yang saya lihat gitu, oh I think this feeling itu saya ngerti gitu ya, I think I know what to do with this gitu ketika saya baca. Jadi mudah-mudahan sih bisa ke-reflect ya dengan performance Nico sama Putri gitu. Jadi itu sih yang hook pertama nyangkut di saya itu. Jadi that layer of that story for me itu interesting, buat saya itu menarik sekali. Jadi mudah-mudahan it reflects in the film. Siap, terima kasih Mas Teddy. Selanjutnya Pepita, tadi pertanyaan kedua. Pepita, boleh ceritakan prosesnya gimana ya? Makanya 2 tahun lalu ternyata udah ada lagunya ya? Iya, jadi lagu ini saya tulis bersama teman baik saya, Jasmine. Dan lagu ini diinspirasikan dari sebuah fair. Jadi dari liriknya, di dalam versesnya itu menceritakan tentang sebuah date in a fair, seperti naik carousel dan lain-lain, makan candied apples. Tapi the point of the song itu in the chorus yang berkata, this fair is just passing through, but I hope you won't too. Meaning this date that we're on in this fair is just passing through, cuman sekilas lewat saja, tapi semoga cinta kita ini untuk selamanya. Wah, seperti itu ya, dan udah ditulis oleh Pepita 2 tahun lalu ya Bebe? Iya. Jadi ini blessing banget juga buat kamu ketemu jodoh dengan menjadi salah satu original soundtrack di film ini. Yes, terima kasih Pepita. Baika, boleh silakan dijawab pertanyaan berikutnya, Baika. Setiap penulis pasti pernah mengalami writer's block kan gitu, dan jujur seperti Raya, dulu juga aku punya museku gitu. Kemudian ketika si muse itu pergi,
gitu aku nggak bisa nulis sebentar doang untungnya. Nggak sampai ke New York, cukup lihat. Nah, waktu itu sih cukup lihat katalog mobil gitu kan. Terus gue pengen mobil ini jadi harus bikin buku baru ini. But in all seriousness gitu, aku tuh nulis ini karena ada satu teman yang bilang ke aku waktu aku kehilangan Muse, dia bilang sekarang dia nggak ada, lo nggak bisa nulis lagu dong. Dan aku yang enak aja, gue harus bisa nulis dong gitu. Itu kayak mau balas dendam, mau bisa nulis. Dan nyatanya kemudian keluarlah novel Biar Kicik Sarov Love ini, si Paul ini kan gitu. Dan menurut aku ini dari aku pribadi cara penulisannya itu naik kelas dari buku-buku sebelumnya gitu. Jadi buku Tawa ini awalnya adalah sebagai balas dendam bahwa aku masih bisa nulis gitu. Tapi kemudian ternyata sweet revenge ya gitu. Jadi novel ini kemudian diadaptasi jadi film, demikian indahnya gitu, dan malah kemudian hal-hal yang tadinya mungkin terasa pahit justru sekarang jadi manis gitu, sama seperti yang dialami oleh River dan Raya. Nggak semua hal yang bitter dalam hidup kita itu harus menghantui selamanya. As long as we give our time to heal, it'll be beautiful. Mungkin takdir hubungan gue sama dia yang kayak gini aja, cuma jadi tempat persinggahan, nggak pernah jadi tempat tujuan. Raya? Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai. Hai. Dia Sumar. Raya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif? Pertama-tama terima kasih teman-teman udah datang ke sini dan udah menonton filmnya. Semoga tadi suka. Pada suka nggak sih? Tapi gimana cara masuknya tuh? Pertama-tama karakter Aga itu memang sudah ditulis dengan sangat baik dan sangat detail oleh Baika kan. Jadi gue nggak perlu jauh-jauh nyari lagi. Dan oke, gue menginterpretasikan Aga tuh seperti ini menurut interpretasi pribadi. Dan setelah itu diskusilah dengan sutradara, dengan penulis. Kira-kira kalau gini gimana? Kalian udah oke belum? Kalau udah oke, yaudah kita jalanin. Karena namanya karakter, apalagi yang sebuah karakter yang dari adaptasi dari novel, pasti kan setiap orang membaca itu mempunyai interpretasi berbeda ya kan? Ya. Jadi kalau selama sudah sutradara sudah setuju, penulis sudah setuju, menurut gue udah tinggal dijalanin aja. Sehingga bisa nyampe dengan believable banget merelakannya. Emang in real life pernah merelakan? Saya aja ukur dengan tepuk tangan dong. Aja, cuma jadi tempat persinggahan, nggak pernah jadi tempat tujuan. Raya? Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai. Hai. Dia Sumar. Raya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif? Bermain bersama Mas Miko, salah satu impian aku karena aku emang kagum sekali dengan karya-karyanya Mas Miko. Akhirnya dipertemukan di sini. Lalu yang kedua, aku bahagia karena kita berdua punya metode yang sama untuk membangun chemistry itu. Nggak ada metode sama sekali. Kita ngobrol, kita membahas skrip. Dari obrolan dan membahas skrip, ada jokes yang muncul, ada ketawa-ketawa yang muncul. Nah itu yang membuat kita nyaman satu sama lain, percaya satu sama lain, seperti itu sih. Yes, dari Putri Marino seperti itu. Mas Igo mau menambahkan, silakan. Ya, sama Putri, kita banyak prosesnya itu tentu di ruang-ruang diskusi sama Mas Teddy juga saling membentuk karakter, dan karena sering ketemu dan saya juga kagum sama Putri karena dia sangat disiplin, profesional gitu. Jadi memudahkan untuk kita bekerja sama bertiga sama Mas Teddy itu benar-benar bisa efektif, efisien, dan ujung-ujungnya bisa saling percaya satu sama lain. Iya sih, saling percaya. Jadi pertemuan pertama pun, kerja sama pertama pun ini jadi nggak canggung ya Mas. Siap, terima kasih.
aja, cuma jadi tempat persinggahan, nggak pernah jadi tempat tujuan. Kayak? Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai. Hai. Dia Sumar. Saya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif?